Yo, salam dan selamat datang kembali di AS Studio. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan anime Hanyo no Yasahime. Di sini kita diperlihatkan dengan Totetsu, salah satu siluman dari 4 bahaya Kirinmaru. Siluman ini sangat senang sekali memakan biksu dan dia juga memiliki salah satu mutiara pelangi. Sementara itu, Towa dan Setsuna bersama Kohaku dan para pemburu iblis membicarakan hal tersebut. Kohaku menyuruh Hisui untuk pergi ke tempat ayahnya, yaitu Miroku, yang sedang latihan 1000 hari untuk mendapatkan kekuatan surgawi lewat latihan. Di sini, Hisui tampak tidak menyukai ayahnya. Mereka pun sampai di kediaman Miroku. Dan di sana juga ada kakak Hisui, yaitu Gyokuto, yang sedang berkunjung. Miroku tampak mengenal Setsuna, namun Setsuna tampaknya tidak ingat dengan Miroku. Dulu, Miroku pernah mempunyai lubang angin di telapak tangannya. Namun, setelah pertarungan terakhir dan berhasil mengalahkan Naraku di serial Inuyasha sebelumnya, dia kehilangan lubang angin itu. Dan saat itulah dia menyadari tidak bisa apa-apa ketika kehilangan lubang anginnya. Dia pun memutuskan untuk latihan. Sementara itu, para pemburu siluman bertemu dengan Moroha. Ternyata Moroha juga berjaga di gerbang kuil untuk berburu siluman. Dan seperti biasa, untuk mendapatkan bayaran dan dijual kepada Jinbei. Kohaku dan rekan-rekannya pun pergi ke kuil selatan karena di sana sudah ada Moroha. Sementara itu, Towa dan Setsuna berbicara dengan Gyokuto sambil memakan snack yang dibawa Towa dari dunia lain. Setsuna baru menyadari bahwa biksu tadi itu adalah biksu Miroku. Moroha dan Setsuna pergi menemui Hisui di tepi sungai, sedangkan Gyokuto pergi bersama Kirara. Begitu mereka berbincang, Setsuna merasakan bahwa Totetsu sedang menuju ke sana. Mereka bertiga pun pergi ke tempat biksu Miroku. Mereka pun mulai berhadapan dan pertempuran pun tak terelakkan. Miroku pergi dari sana dan itu membuat Hisui merasa ayahnya pecundang yang selalu kabur. Totetsu pun mulai menghisap segalanya ke dalam mulutnya. Miroku kembali dan menghampiri Hisui. Dia bilang kalau kekuatan Totetsu sama dengan kekuatan lubang angin miliknya dahulu, yang mengisap segalanya. Miroku pun menyuruh Hisui untuk melemparkan racun siluman ke dalam mulut Totetsu. Namun ternyata dia bisa memilih apa yang disedotnya dan mengeluarkan kembali racun yang dilemparkan Hisui tersebut. Setsuna menghampiri Miroku dan meminta untuk melepaskan segel yang ada di diri Setsuna. Dan Miroku pun melepaskan segel tersebut. Tubuh Setsuna pun dipenuhi dengan energi siluman yang kuat, dan di mukanya muncul garis merah seperti ayahnya. Totetsu pun memakan darah beracun milik Setsuna, dan dia pun mulai tersudutkan. Namun sayangnya, Totetsu berhasil melarikan diri. Setelah pertarungan itu, Miroku pun kembali menyegel Setsuna dan luka yang ada di tangannya pun menghilang. Sedangkan Moroha yang masih menunggu siluman masih berada di gerbang tadi. Dan dia terkejut setelah diberitahu oleh Tokoshio bahwa silumannya sudah diusir. Scene berpindah. Towa, Setsuna, dan Moroha sedang menuju lokasi Jubei untuk mendapatkan misi lagi, berburu siluman. Namun ketika mereka sampai, di sana ada seorang perempuan yang bernama Tamano. Wanita itu dibawa oleh Riku ke sana setelah dia menemukannya di tengah salju. Ternyata saat itu Tamano sedang kabur dari dewa jahat yang bernama Hamura di pegunungan bersalju utara. Sejak kecil, dia sudah menjadi kembang desa dan banyak sekali yang ingin melamarnya. Hingga pada suatu malam, Hamura muncul dan menyeretnya ke pegunungan bersalju tersebut dan tinggal bersamanya di mansion Hamura sendiri. Awalnya, dia bersikap baik pada Tamano.
Namun begitu ada orang yang bahkan hanya lewat dan menatapnya saja, dia murka dan membakar orang tersebut. Akibat rasa cemburu tersebut, akhirnya Tamano pun dikurung di penjara agar tidak ada yang melihatnya. Tapi Tamano berhasil melarikan diri dari sana dan berjalan di antara gunung salju. Hingga saat itulah Tamano bertemu dengan Riku. Jika Hamura mengetahui bahwa Tamano pergi dengan Riku, kemungkinan dia pasti dendam dengan Riku juga. Maka dengan alasan itulah Riku memberikan misi untuk memusnahkan dewa jahat Hamura tersebut. Mendengar hal tersebut, Moroha bersemangat karena kepala dewa jahat pasti harganya mahal. Moroha pun mengambil misi tersebut. Tentunya Towa dan Setsuna pun ikut terlibat. Mereka pun sampai di mansion Hamura. Moroha pun tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Begitu Hamura melihat mutiara emas dan perak di mata Towa dan Setsuna, dia langsung mengenalinya. Ternyata Hamura lah yang membakar hutan ketika Towa dan Setsuna masih kecil, yang menyebabkan mereka terpisah satu sama lain. Dan Hamura membakar hutan tersebut atas perintah Jero untuk memusnahkan Towa dan Setsuna. Mendengar hal tersebut, Towa pun langsung marah, karena gara-gara Hamura, dia dan Setsuna berpisah selama bertahun-tahun. Sementara itu, Tamano pergi bersama Riku menyusul mereka. Tepat di saat Hamura akan menyerang Towa dan Setsuna, akhirnya Tamano muncul bersama Riku. Melihat hal tersebut, Hamura menjadi sangat marah. Namun Tamano menegaskan bahwa dia tidak ingin hidup bersamanya dan tidak akan pernah kembali dengannya. Mendengar hal tersebut, Hamura ibaratnya patah hati dengan ungkapan Tamano. Benda di sekitarnya pun mulai terbakar, dan gilanya dia membakar dirinya sendiri. Ya, si Hamura ini ibaratnya benar-benar terbakar api cemburu, sob. Dan pada akhirnya, Tamano pun terbebas dari belenggu dewa hutan jahat itu, dan dia kembali ke kakek neneknya. Towa dan kawan-kawan pun kembali pulang. Meskipun misinya berhasil, namun Moroha sangat kecewa karena lagi-lagi dia gagal mendapatkan kepala dewa hutan jahat tersebut, sebab dia membakar dirinya sendiri sampai menjadi abu. Oke, cerita berganti. Di episode 15 ini, kita akan mengetahui misteri apa yang terjadi pada orang tua para putri setengah siluman. Ini adalah cerita 18 tahun yang lalu ketika para putri setengah siluman dilahirkan. Penghubung dari cerita ini adalah Riku. Di sini kita melihat Riku dengan siluman pembuat permata, Hosenki II, sedang memperlihatkan mutiara hitam. Hosenki menemui Inuyasha dan akan memberikan mutiara hitam itu kepadanya. Sebelum dia memberikannya, Hosenki ingin melihat teknik spesial ayahnya yang diwariskan kepada Inuyasha, bernama Konggosora. Inuyasha pun memperlihatkan teknik itu, namun serangannya menghancurkan atap rumah yang membuat Kagome marah. Mutiara hitam tersebut awalnya berasal dari air mata istri dari Siluman Agung yang bernama Izoyoi saat melihat Siluman Agung mati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam mutiara tersebut terdapat makam Siluman Agung dan pedang Tensaiga. Hosenki juga memberikan pewarna bibir milik Izoyoi yang saat ini kita lihat dipakai oleh Moroha. Nah, di sini kita melihat anak-anak Miroku bersama nenek Kaede. Diceritakan di sini bahwa Rin, istrinya Sesomaru, akan melahirkan. Kita juga diperlihatkan dengan Sango yang sedang menggendong Hisui kecil menemui Kagome yang saat ini sedang hamil tua. Kita lihat bahwa Kagome bertemu dengan Riku. Riku menceritakan tentang bahaya yang akan datang, bahwa setiap 500 tahun sekali sebuah komet maut mendekati bumi. Dan saat ini pecahan besarnya sedang menuju bumi. Nah, 500 tahun sebelumnya, Siluman Anjing Agung dan Kirin Maru bekerja sama untuk menghancurkan komet tersebut.
7 hari lagi pecahan komet tersebut akan jatuh ke bumi. Namun siluman anjing agung saat ini sudah tidak ada. Dan Kirin Maru juga telah tertidur lama. Riku bilang jika mereka membangunkan Kirin Maru, kemungkinan dia akan memanfaatkan manusia dan membunuh setengah siluman, termasuk Inuyasha dan anak-anaknya. Maka harapan terakhirnya adalah jika kekuatan Inuyasha dan Sesomaru digabungkan, mereka bisa menghancurkan komet tersebut. Riku pun meminta agar Kagome bisa membujuk Inuyasha dan Sesomaru untuk bekerja sama menghancurkan pecahan komet tersebut. Sesomaru didatangi oleh Zero. Dia mengolok-olok Sesomaru yang awalnya benci dengan manusia, namun saat ini dia malah memiliki istri manusia dan anak-anak setengah siluman. Ya, jika Kirin Maru mengetahuinya, sudah pasti anak-anak Sesomaru akan dibunuh. Dia juga memperingatkan bahwa pecahan komet akan datang ke bumi. Nah, singkat cerita, Rin pun melahirkan 2 anak perempuan kembar. Ya, inilah Towa dan Sesuna. Sesomaru pun datang ke sana dan tiba-tiba mengambil kedua anaknya. Katanya ini adalah ritual keberanian dan kepengecutan. Di perjalanan, Sesomaru yang sedang membawa anak-anaknya dicegat oleh siluman bawahan Zero. Sesomaru mengambil mutiara emas dan perak yang ada di tangan siluman tersebut dan menanamkannya ke dalam mata Towa dan Sesuna. Sementara itu, Jaken membuat penghalang supaya anak-anak Sesomaru aman dari siluman. Sesomaru langsung pergi ke tempat istana ibunya. Di sana juga ada Inuyasha dan Kagome untuk menghancurkan pecahan komet maut yang mengarah ke sana. Singkat cerita, komet maut pun datang dan mereka berhasil menghancurkan komet tersebut. Di sisi lain, Zero sudah membangunkan Kirin Maru dan menceritakan Sesomaru yang mempunyai istri manusia dan anak setengah siluman. Jadi, ramalan bola Shikonotama mengatakan bahwa Kirin Maru ini akan mati di tangan makhluk yang bukan manusia dan bukan siluman, sob. Dengan kata lain, dia akan dibunuh oleh setengah siluman atau seperempat siluman. Makanya, dia tidak menyukai makhluk setengah siluman ini. Tadi sangka, Sesomaru ternyata datang juga ke sana. Dia menawarkan kerjasama untuk membunuh Inuyasha, yang kita ketahui bahwa Inuyasha juga merupakan setengah siluman. Singkat cerita, Sesomaru dan Kirin Maru mendatangi Inuyasha. Di sini kita lihat bahwa Kagome sudah memiliki anak, yaitu Moroha kecil, dan dia menitipkan anaknya kepada Hachi dan membawanya pergi. Kirin Maru pun menyerang Inuyasha, namun Sesomaru dengan cepat mengambil mutiara hitam yang ada di mata Inuyasha dan menyedot Inuyasha dan Kagome ke dalam mutiara hitam tersebut. Ya, sebenarnya si Sesomaru ini ingin melindungi mereka, namun melindungi dengan versi Sesomaru yang dingin dan sok jaga image. Di sini diceritakan bahwa Moroha dititipkan di kaum siluman serigala dan dibesarkan oleh mereka. Beberapa tahun berlalu, Towa dan Sesuna diasuh oleh Jaken di dalam hutan. Dan saat ini, Zero menemukan tempat mereka dan menyuruh Hamura untuk membakar hutan tersebut di depan mata Sesomaru. Dan saat itulah, Towa dikirim ke masa depan oleh pohon waktu dan berpisah dengan Sesuna. Dan cerita pun selesai. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.